Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Pak Budi. Di sini saya akan melanjutkan materi. Ini masuk ke bab yang baru ya. Babnya namanya termokimia. Nah, udah kelihatan nih dari namanya. Termo itu artinya suhu. Kemudian kimia ya reaksi kimia. Jadi pada bab ini nanti akan dibahas reaksi kimia dan kaitannya dengan suhu atau energi. Karena suhu ini ada kaitannya dengan energi gitu teman-teman. Nah ini ada slide yang akan saya bagikan tentang termokimia bab kedua ini ya. Nah, yang harus kita pelajari itu tentang energi dan reaksi kimia. Udah dua hal itu aja di dalam termokimia ini. Reaksi kimia dan ada hubungannya dengan energi. Nah, teman-teman, kita harus tahu energi itu sifatnya kayak gimana sih? Nah, ini ada asas kekekalan energi. Nah, jangan diartikan kekekalan ini maksudnya tidak akan musnah sampai hari kiamat, bukan ya. Kekekalan ini maksudnya tetap gitu, konservasi, ketetapan, asas kekekalan atau ketetapan energi. Nah, kita tahu di dunia ini tidak ada yang kekal gitu ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini asas kekekalan energi, maksudnya energi itu di sini energi tidak dapat diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu hanya berpindah bentuk aja, berubah bentuk dari energi satu ke energi yang lain. Kayak gitu teman-teman. Itu tentang energi. Misalkan ya, ada energi gerak, kemudian berubah menjadi energi listrik. Sesungguhnya itu hanya berpindah aja dari gerak menjadi energi listrik. Jadi berubah bentuk. Kemudian ada cahaya matahari itu berupa energi ya, energi dari cahaya matahari berupa gelombang radiasi matahari, kemudian berubah menjadi energi listrik. Nah itu juga termasuk perubahan energi. Jadi energi itu mengalir teman-teman, cuma berubah-ubah aja bentuknya. Nah, itu kita tidak menciptakan energi, kita hanya mengelola energi yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta. Kita tidak menciptakan energi, tapi kita hanya mengolah gitu. Kita mau bikin listrik bisa dari cahaya matahari. Kita mau bikin kalor, kita ingin membuat panas, itu bisa dari bensin. Kita bisa dari minyak tanah, bisa dari gas bumi. Nah, itu kita sedang mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain gitu. Kita mau membuat panas, kita mau membuat mesin itu bisa nyala, kita pakai bahan bakar. Nah, energi-energi inilah yang akan kita bahas di bab ini. Makanya kalian di bab 1 itu belajar termodinamika. Di bab 1 kalian belajar tentang hidrokarbon. Nah, di sini kalian belajar tentang termodinamikanya. Nah, misalkan bahan bakar. Bahan bakar itu kan dia berfungsi untuk menciptakan panas. Nah, penciptaan panas itu berasal dari reaksi kimia bahan bakar. Nah, kalian naik motor pakai bensin gitu. Nah, bensinnya ini ada reaksi kimia sehingga dia bisa menghasilkan panas, dan panasnya itu bisa menggerakkan motor, mobil kayak gitu. Nah, kita belajar tentang membedakan reaksi eksoterm dan endoterm nih. Nah, ini dulu yang kita bahas pada hari ini. Nah, ini pokok utama ya. Dua jenis reaksi termokimia. Nah, ini ada eksoterm dan endoterm. Nah, di sini ada tulisan sistem dan lingkungan. Jadi sistem itu adalah suatu yang kita perhatikan, sesuatu yang ada di dalam. Nah, artinya bisa banyak ya. Bisa sesuatu yang kita perhatikan, bisa sesuatu yang ada di dalam kayak gitu. Dan lingkungan itu adalah selain dari sistem itu.
Nah, reaksi itu ada dua macam, ada exotherm dan endotherm. Kalau exotherm dia itu kalor atau panas. Kalor itu panas ya. Panasnya berpindah dari sistem ke lingkungan, keluar dia. Nah, maka reaksi exotherm ini reaksi yang menghasilkan panas. Sekali lagi, reaksi exotherm ini adalah reaksi yang menghasilkan panas. Dia mengeluarkan panas dari sistem ke lingkungan. Oleh karena itu, tanda-tandanya adalah suhu itu meningkat. Karena dia menghasilkan panas, suhu itu meningkat. Misal tadinya 10 jadi 100 derajat Celcius kayak gitu. Nah, kebalikannya endotherm itu ini adalah menyerap kalor. Jadi dari lingkungan ke sistem. Panas berpindah dari luar ke sistem. Ini disebut endotherm. Nah, teman-teman di sini nanti bisa mencari ya contoh-contoh fenomena exotherm itu apa saja, fenomena endotherm itu apa saja. Kemarin kan kalian udah membuat video reaction tentang kebakaran hutan. Nah, reaksi pembakaran pada kebakaran hutan itu termasuk exotherm atau endotherm, teman-teman bisa menjawab ya. Oke, itu pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Silakan tadi pertanyaannya dijawab. Kebakaran hutan itu termasuk exotherm atau endotherm? Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.